Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari hampiri tahta kemuliaan Tuhan dalam pujian pengagungan namanya. Bagi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
Demikian Tuhan, kami mengagungkan Engkau atas karya kasih-Mu, menyelamatkan kami, menebus kami, dan mengangkat kami menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Hidup dalam rancangan-Mu, hidup dalam kasih karunia-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini kita melanjutkan Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Judul perikop, hal berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam perikop yang kita baca dikisahkan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengkritik Yesus. Mereka berkata, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu, murid-murid Yesus maksudnya, makan dan minum. Itu ditulis di ayat 33 yang kita baca tadi. Jadi dalam persoalan berdoa, bersembahyang, tidak ada perbedaan antara murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi, dan murid-murid Yesus. Semuanya sering berdoa dan bersembahyang. Tetapi dalam hal berpuasa, rupanya murid-murid Yesus berbeda. Inilah hal yang mereka kritik. Kritik ini adalah kritik yang bertujuan untuk menghancurkan orang yang dikritik atau membuat suasana kisruh antara khususnya murid-murid Yesus dengan murid-murid Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi ajarannya pasti sejalan dan banyak persamaan dengan ajaran Yesus. Memang juga ada perbedaan, tetapi itu bukan hal-hal yang esensial, yang penting untuk diperdebatkan. Jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini ingin mengacaukan hubungan antara murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes Pembaptis. Apa jawab Yesus atas kritikan ini? Jawaban Yesus terdiri dari dua bagian. Yang pertama ayat 34 dan 35. Dia berkata, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Untuk mengerti jawaban Yesus ini, kita perlu mengerti tradisi orang Yahudi pada zaman itu dalam pernikahan. Mereka berbulan madu di rumah. 1 minggu setelah pernikahan, rumah terus dibuka. Teman-teman dekat mempelai bersama-sama dengan mempelai berdua, dan mempelai berdua diperlakukan sebagai raja dan ratu. Dalam keadaan seperti ini, tidak mungkin ada seorang sahabat yang berpuasa karena suasananya sukacita,
suasananya pesta, perayaan. Tradisi inilah yang menjadi latar belakang jawaban Yesus. Saat di mana Yesus, mempelai pria bersama-sama dengan murid-muridnya, sahabat-sahabat mempelai pria, adalah saat yang bersuka cita, bukan saat susah, sehingga tidak cocok untuk berpuasa. Saat bersama Yesus adalah saat bersuka cita. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bersuka cita saat Bapak Ibu dekat dengan Yesus? Atau adakah hal-hal yang lebih membuat kita bersuka cita? Seharusnya sukacita orang percaya yang terdalam adalah saat dekat dengan Yesus. Yesus berkata bahwa pada saat mempelai pria diambil dari mereka, maka mereka baru akan berpuasa. Saat kapan Yesus diambil dari murid-murid? Hal ini bisa menunjuk kepada saat Yesus mati di kayu salib, disalibkan. Ini adalah pandangan juga pada hampir semua hamba Tuhan yang menafsir ayat ini. Ini berarti bahwa setelah kematian Yesus, baru murid-muridnya akan berpuasa. Didukung dari Matius 9 ayat 15, ya, kata berpuasa dipakai kata berduka cita. Ya, Matius 9 ayat 15 mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ya, kalau di ayat 34 tadi dikatakan, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama dengan mereka? Jadi, kapan berpuasa? Saat berduka cita, saat berkabung. Di sini jelas bahwa dalam konteks ini Yesus ingin mengatakan bahwa akan datang saatnya bagi murid-murid untuk berpuasa, yaitu pada waktu mereka mengalami kesedihan pergabungan saat Yesus mati. Tentu ada alasan yang lain bagi orang percaya berpuasa. Contohnya, seperti Yesus mengawali pelayanannya, ia berpuasa 40 hari sebelum mengalami pencobaan di padang gurun. Atau di Perjanjian Lama kita mengenal kisah Esther yang berpuasa karena sedang memaklumkan suatu permohonan kepada Tuhan supaya bangsanya diselamatkan dari ancaman pembunuhan massal. Kalau boleh saya katakan, inilah yang menjadi alasan mengapa orang percaya, orang Kristen berpuasa. Berbeda dengan ahli Taurat dan pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat berpuasa dikatakan 2 kali seminggu. Ya, Lukas 18 ayat 12. Hal ini merujuk pada tradisi pada hari di mana Musa naik ke Gunung Sinai. Sedangkan murid-murid Yohanes berpuasa mungkin karena sedih karena penangkapan Yohanes Pembaptis, atau ikut-ikutan orang Farisi, atau ajaran teladan Yohanes Pembaptis. Mereka berpuasa bukan karena diharuskan oleh firman Tuhan atau dijelaskan oleh firman Tuhan, tetapi karena tradisi. Orang percaya tidak demikian. Orang percaya berpuasa karena diperintahkan Tuhan dan karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jawaban Yesus yang kedua berbicara tentang kain dan anggur. Saya singkat saja, kain baju yang tua dan anggur yang tua menunjukkan pada ajaran orang Farisi dan ahli Taurat, sedang kain baju yang baru dan anggur yang baru menunjukkan pada ajaran Yesus. Ayat ini ingin menyerang kekolotan orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau berubah atau tidak mau menerima ajaran baru. Demikian kita, gereja Tuhan juga, supaya jangan bersikap kolot, ya, jangan terus berpegang pada apa yang ada dari dulu, ya, sudah ada dari dulu, dan kita tidak mau mengubah pikiran kita dengan hal-hal yang baru, padahal hal yang baru itu alkitabiah dan baik. Kita tidak mau menambah pikiran dengan hal yang baru untuk kemajuan-kemajuan, ya. Di ayat 39
diakhiri dengan kata baik. Ini menunjukkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, mereka puas dengan yang lama, ajaran yang lama, dan menolak yang baru. Ini adalah kekolotan yang menolak reformasi. Sekali percaya ini terus. Sekali percaya ajaran ini terus. Sekali percaya aliran ini terus. Menolak konsep-konsep yang baru. Sikap yang demikian memang bisa menguntungkan kalau dari semula kita memang mendapat pengajaran gereja aliran yang benar. Tetapi sangat berbahaya kalau dari semula kita mendapat ajaran gereja aliran yang tidak baik. Maka sikap kolot semacam ini akan menyebabkan sekali sesat akan terus tersesat. Kita harus berani membuka diri untuk pengajaran-pengajaran yang baru, yang mereformasi, yang alkitabiah. Inilah berita firman hari ini. Alasan orang percaya berpuasa? Karena sedang berkabung. Kalau sekarang kita tidak berkabung karena kematian Yesus, berkabung karena dosa-dosa. Atau karena memaklumkan sesuatu, memohon pertolongan Tuhan untuk persiapan pelayanan kita. Atau memaklumkan sesuatu dalam doa permohonan kita. Dan yang kedua, jangan jadi kolot untuk menerima perubahan yang lebih baik. Bila Roh Kudus bekerja menuntun kita kepada pengajaran yang lebih alkitabiah, yang lebih benar, buka diri untuk lawatan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu, juga kebenaran firman yang luar biasa hari ini. Bimbing kami oleh pimpinan Roh Kudus-Mu dapat menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam kami bergereja, dalam kami membangun tubuh Kristus, dalam kami bersatu dalam umat Tuhan. Tuhan, berkatilah gereja-Mu, persiapan-persiapan ibadah hari Minggu ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman di ibadah minggu, supaya dapat menangkap isi hati Tuhan dan menyampaikannya itu kepada umat, untuk umat berjalan seturut kehendak-Mu dalam rancangan-Mu, sehingga umat-Mu tidak sesat jalan, tetapi hidup seturut kehendak dan rencana Tuhan. Dan janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas kehidupan umat-Mu. Urapi, sertai setiap persiapan, para worship leader bersama dengan tim musik yang mempersiapkan pelayanan yang berlatih. Tuhan urapi, sehingga ketika mereka melayani, hadirat Tuhan dinyatakan. Dan itu menghadirkan kuasa-Mu Tuhan, firman-Mu, dan kasih-Mu dinyatakan, dan umat-Mu dilawat olehnya. Yang sakit peroleh kesembuhan, ada kekuatan baru, ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Pemulihan demi pemulihan dinyatakan melalui ibadah yang penuh dengan berkat, kasih, dan pengurapan kuasa Tuhan. Beri cuaca yang baik supaya umat-Mu dapat berkumpul. Mereka yang rindu datang beribadah di rumah Tuhan dengan protokol kesehatan. Yang beribadah di rumah pun Tuhan lawat mereka dalam kesehatan yang dari Tuhan. Kau hadir dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka juga mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam ibadah yang kudus di rumah-rumah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ibadah secara online juga. Terima kasih Tuhan. Beri keamanan, ketentraman, beri keadaan yang baik dalam berkat pengasihan yang daripada-Mu. Demikian doa-doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat beraktivitas, mempersiapkan diri untuk beribadah esok, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk lawatan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.